kita akan membahas ringkas alur cerita dari film Bahban. Film yang bercerita tentang sepasang suami istri yang harus hidup berpisah gara-gara anak mereka. Film diawali dengan memperlihatkan kemesraan di antara sepasang suami istri lanjut usia bernama Malhotra dan Puja. Malhotra adalah seorang pegawai bank yang sangat dihormati karena keramahan dan kebaikannya. Puja selalu memberikan semangat dengan senyumannya setiap kali Malhotra berangkat kerja. Begitu juga saat sore hari, Puja yang selalu tahu jadwal Malhotra selesai kerja, selalu membukakan pintu untuk menyambutnya, bahkan sebelum Malhotra sempat memencet bel. Mereka memiliki 4 orang anak, yaitu Ajay anak pertama, Sanjay anak kedua, Rohit anak ketiga, dan Karan anaknya yang paling kecil. Mereka datang untuk merayakan pesta ulang tahun pernikahan Malhotra dan Puja. Malhotra pun merayakan pesta ulang tahun pernikahannya dengan mengundang seluruh rekan kerja dan teman-teman mereka. Di sela-sela pesta, mereka mendapat telepon dari Alok, anak angkat mereka yang sedang belajar di luar negeri. Alok mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan untuk mereka. Alok memberitahu bahwa dia memiliki kekasih dan meminta restu pada Malhotra dan Puja. Malhotra dan Puja pun menyuruhnya untuk segera menikah. Alok kemudian bercerita pada Arpita, kekasihnya, kalau dulu dia hanyalah seorang anak yatim piatu di jalanan, yang kemudian diangkat sebagai anak oleh Malhotra. Scene kemudian memperlihatkan Malhotra dan Puja rela tidur di ruang santai karena seluruh kamar telah ditempati oleh anak dan cucu mereka. Keesokan harinya, Malhotra mengajukan pinjaman ke kantornya untuk membayar pinjaman yang menunggak anaknya. Bedi meminta Malhotra memikirkan masa depannya jika pensiun nanti, daripada terus mengurus pinjaman anak-anaknya. Tapi Malhotra hanya mengatakan bahwa dia tidak pernah memikirkan uang dan masa depan, karena dia sudah memiliki anak-anak yang menjadi kekuatan untuknya. Suatu hari, Malhotra yang sudah pensiun menulis surat pada anak-anaknya untuk datang di acara Holi. Malhotra ingin membicarakan sesuatu yang penting pada mereka. Anak-anak mereka tentu saja senang, karena mereka pikir Malhotra pasti ingin membagi uang pensiun yang diterimanya untuk mereka. Setelah acara Holi, Malhotra mengutarakan niatnya untuk tinggal bersama anak-anaknya. Dia tidak ingin lagi tinggal berjauhan dengan mereka. Malhotra lalu meminta mereka memutuskan dengan siapa dia dan Puja akan tinggal. Hal itu membuat anak dan menantunya kaget. Mereka masing-masing mengeluh dengan kesusahan hidup mereka selama ini dan saling melempar tanggung jawab. Sanjay lalu memberikan ide agar Ajay mengurus Puja sementara dia akan mengurus Malhotra. Lalu setelah 6 bulan kemudian, giliran Rohit dan Karan yang akan mengurus keduanya. Dengan begitu, mereka tidak akan terbebani kalau harus mengurus keduanya. Ajay dan yang lainnya akhirnya setuju. Mereka menemui Malhotra dan Puja lalu mengatakan hal itu pada mereka dengan alasan ingin berlaku adil. Malhotra marah dan menolak keputusan itu. Dia tidak menyangka anak-anaknya malah ingin memisahkannya dengan istrinya sendiri. Sementara mereka tahu dia tidak bisa hidup tanpa Puja. Tapi Puja menenangkannya dan memintanya untuk mengerti dengan sikap anak-anak mereka. Dengan terpaksa, Malhotra pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Malhotra dan Puja berpelukan dan saling memberi kekuatan. Ram Aftar, sahabat sekaligus pemilik rumah yang ditempati Malhotra, meminta mereka untuk tidak pergi. Tapi Malhotra sudah terlanjur janji untuk ikut bersama anaknya. Malhotra kemudian memberi kunci rumah dan berjalan menghampiri anak-anak mereka. Malhotra dan Puja hanya diam, bahkan ketika mereka masuk ke dalam taksi yang berbeda. Mereka hanya saling menatap dan berlinangan air mata. Di rumah Sanjay, Malhotra mendapatkan perlakuan tak selayaknya dari anak dan menantunya. Malhotra harus mengurus semua keperluannya sendiri. Bahkan untuk minum teh pun dia harus membuatnya sendiri. Sanjay dan istrinya tidak pernah mempedulikan Malhotra mau makan ataupun tidak. Hanya Rahul, cucunya yang sayang dan memperlakukannya dengan baik di rumah itu. Keadaan Puja pun tak jauh berbeda di rumah Ajay. Dia harus tidur di kamar pembantu karena Payal, cucunya, tidak mau berbagi kamar dengannya. Bahkan pembantunya memutuskan untuk berhenti bekerja yang membuat Puja terpaksa menggantikan posisi itu. Malhotra menghubungi Puja melalui telepon umum. Puja yang memang menunggu teleponnya langsung menangis dan berkeluh kesah karena tidak bisa tidur tanpa Malhotra yang selalu menjadikan tangan suaminya itu sebagai bantal. Mereka saling mengadu karena ini pertama kalinya mereka hidup berpisah. Suatu hari, Malhotra yang sedang berolahraga pagi bertemu dengan pemilik kafe bernama Patel. Patel menyuruhnya untuk datang ke kafe miliknya. Untuk mengusir kesendiriannya, Malhotra pun mengunjungi kafe itu. Patel lalu mengenalkan istrinya, Shanti, pada Malhotra.
Malhotra akhirnya bisa sejenak melupakan kesedihannya di sana. Suatu hari dia mendapat surat dari Puja. Tanpa sengaja, Patel dan pengunjung kafe melihatnya menangis saat membaca surat dari Puja. Malhotra lalu mengatakan bahwa dia sangat merindukan istrinya itu. Patel dan yang lainnya kemudian menyuruhnya untuk menulis kisah cintanya dengan Puja agar semua orang tahu kisah cinta sejati mereka. Malhotra pun akhirnya menyetujui ide itu. Dia mulai menulis kisah hidupnya bersama Puja dan anak-anaknya. Sin kemudian memperlihatkan Puja yang menasihati Payal agar tidak selalu pulang terlalu malam. Payal marah dan membentak Puja yang terlalu ikut campur urusan pribadinya. Ajay dan istrinya yang melihat semua itu balik memarahi Puja dan memintanya untuk tidak ikut campur dalam urusan Payal. Sementara itu, di lain tempat, istri Sanjay yang merasa terganggu dengan suara ketikan Malhotra menyuruh Sanjay agar Malhotra menghentikan kegiatannya itu. Malhotra lalu menemui Patel dan meminta izin untuk mengetik di kafenya. Di lain tempat, Puja membaca surat dari Malhotra dengan air mata berlinang. Malhotra menceritakan tentang Patel dan istrinya yang selalu membuatnya cemburu dan semakin merindukan Puja. Hal itu membuat Puja semakin sedih karena menahan rasa rindu yang teramat dalam. Suatu hari, surat dari balasan Puja datang. Rahul yang ikut senang mendengarnya berlari menghampiri Malhotra, tapi tanpa sengaja kacamata Malhotra jatuh dan pecah. Malhotra meminta bantuan pada Sanjay untuk memperbaikinya, tapi Sanjay menolak dengan alasan tidak lagi memiliki uang lebih. Malhotra pun terdiam dan tak dapat berkata apapun lagi. Malhotra lalu meminta bantuan Patel untuk membacakan surat dari Puja. Tapi karena Patel tidak bisa membaca tulisan Hindi, dia menyuruh Santi yang membacanya. Santi yang merasa terenyuh dengan kalimat-kalimat yang ditulis Puja tentang masa-masa kebersamaan mereka dulu, tak sanggup lagi meneruskan untuk membacanya. Di rumah, Rahul membelikan kacamata baru untuk Malhotra dengan uang yang seharusnya dipakai untuk membeli sepatu. Rahul beralasan bahwa sepatunya masih bagus dan tidak perlu membeli yang baru. Tapi beberapa saat kemudian, istrinya Sanjay emosi mengetahui hal itu dan memarahi Malhotra atas semuanya. Di lain tempat, Puja yang mengkhawatirkan Payal mengikutinya ke diskotik di mana Payal dan pacarnya sedang berpesta. Pacarnya itu mencium Payal dengan paksa, tapi Payal menolaknya dan mulai ketakutan. Puja datang dan menampar pacarnya Payal, lalu membawa Payal pulang. Di rumah, Ajay dan istrinya yang menunggu mereka memarahi Puja yang membawa Payal tidak tahu waktu. Puja menahan Payal untuk mengatakan yang sebenarnya. Payal yang tidak terima Puja dimarahi, membentak kedua orang tuanya, lalu membawa Puja ke kamarnya. Payal meminta maaf pada Puja atas sikap kasarnya selama ini. Puja pun memeluknya dengan penuh kasih sayang. Sin kemudian memperlihatkan Malhotra yang sedang mengetik di kafe Patel. Santi memberikannya minuman, tapi Malhotra menolak karena hari itu adalah hari Karwa Chauth. Oke, untuk kalian yang belum tahu, Karwa Chauth adalah puasa bagi istri agar suaminya berumur panjang. Nah, di sini Malhotra juga ikut berpuasa karena biasanya dia menemani Puja berpuasa dan berbuka bersama. Santi kemudian memberitahunya bahwa sudah saatnya berbuka dan dia bermaksud menyiapkan makanan untuk Malhotra. Tapi Malhotra menolak dengan alasan ingin menghubungi Puja terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Malhotra langsung menghubungi Puja. Mereka berbuka puasa bersama. Tapi saat Malhotra ingin mengambil makanan, dia tidak menemukan apapun, baik di meja makan ataupun di kulkas. Malhotra lalu berpura-pura sedang makan. Tapi Puja mengetahui kalau Malhotra berbohong. Puja pun menutup telepon sambil menangis dan tidak menyentuh makanannya. 6 bulan kemudian, Karan dan Rohit yang mendapat giliran untuk mengurus Malhotra dan Puja semakin resah dan stres memikirkannya. Tapi Malhotra justru merasa sangat bahagia. Dia menghubungi Puja dan membuat rencana agar mereka bertemu di stasiun sebelum melanjutkan perjalanan ke rumah Karan dan Rohit. Hari pertemuan pun tiba. Malhotra dan Puja saling berpelukan melepas rasa rindu yang selama ini terpendam. Karena kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka, Malhotra bermaksud mengajak Puja untuk merayakannya dan melupakan sejenak soal anak-anak mereka. Sementara itu, Karan dan Rohit marah karena tidak mendapat kabar apapun dari Malhotra dan Puja. Sin kemudian memperlihatkan Malhotra yang memutuskan untuk tidak lagi ingin berpisah dengan Puja dan tidak perlu lagi meneruskan perjalanan mereka ke rumah Rohit dan Karan. Mereka kemudian melewati sebuah showroom mobil. Di sana, seorang pegawai meminta Malhotra untuk mencoba mobil keluaran terbaru mereka. Malhotra awalnya menolak, tapi pegawai itu memaksanya. Setelah test drive, pegawai tadi meminta Malhotra untuk mengurus dokumen pembelian mobil. Malhotra tentu saja menolak karena dia tidak punya uang. Pegawai itu marah dan mendorong Malhotra. Tapi seseorang menahan Malhotra agar tidak terjatuh.
Orang itu ternyata adalah Alok, anak angkatnya. Dan Alok ternyata adalah atasan dari pegawai itu. Alok menamparnya karena telah berani mendorong ayahnya. Puja langsung memeluk Alok untuk menenangkannya. Alok lalu mengajak Puja dan Malhotra ke rumahnya dan mengenalkan Arpita yang sekarang sudah menjadi istrinya. Di rumah itu, Alok dan Arpita memperlakukan mereka seperti orang tua kandung mereka sendiri. Malhotra merasa terharu dan kembali mengingat perlakuan anak kandungnya sendiri padanya. Sementara Alok yang bukan darah dagingnya justru bersikap lembut dan sangat menghormatinya. Sementara itu, keempat anak Malhotra yang semakin panik dengan hilangnya kabar orang tuanya mendatangi kafe milik Patel dan menanyakan tentang Malhotra dan Puja. Patel yang sudah tahu kisah hidup Malhotra dan Puja memarahi keempat orang itu yang tega memisahkan kedua orang tua mereka sendiri dan membiarkan mereka hidup dalam kesedihan. Dia pun mengusir mereka pergi. Patel menangis dalam pelukan Santi dan merasa beruntung karena dia tidak memiliki anak daripada harus punya anak seperti mereka. Keesokan harinya, Patel yang merasa khawatir dengan keadaan Malhotra dan Puja mengajak Santi mencari mereka. Tapi tidak lama kemudian, salah satu pengunjung kafe yang sudah akrab dengan Patel datang bersama ayahnya dan memberitahu bahwa tulisan Malhotra tentang kisah hidupnya sudah diterbitkan menjadi novel dan laris manis di pasaran. Sin kemudian memperlihatkan Malhotra dan Puja yang hendak pergi namun ditahan oleh Alok dan Arpita. Mereka ingin Malhotra dan Puja tinggal bersama mereka. Tapi Malhotra kemudian mengatakan bahwa dia akan berkunjung lagi nanti. Alok lalu memberi hadiah mobil keluaran terbaru untuk Malhotra. Malhotra terharu dan memeluk Alok dengan penuh kasih sayang. Mereka kemudian datang ke rumah Malhotra. Ram Aftar yang melihat kedatangan Malhotra langsung berlari memeluknya. Dia juga sengaja tidak menyewakan rumah itu lagi karena dia yakin Malhotra dan Puja akan kembali. Tidak lama kemudian, Patel dan Santi datang menemui Malhotra. Mereka memberitahu bahwa tulisan Malhotra sudah diterbitkan sampai ke pasar internasional dan Malhotra mendapatkan cek untuk uang muka penjualan buku itu. Berita tentang larisnya novel yang ditulis Malhotra diterbitkan di surat kabar. Keempat anak Malhotra yang mengetahui ayahnya kini menjadi penulis terkenal dan kaya raya memutuskan untuk meminta maaf pada mereka agar mereka bisa kebagian uang yang dihasilkan Malhotra. Mereka kemudian bersiap dan mengajak Payal dan Rahul. Tapi Payal dan Rahul yang sedari tadi mendengar pembicaraan mereka menolak untuk ikut. Mereka marah dan kecewa dengan sikap Ajay dan yang lainnya. Di acara perayaan larisnya buku Malhotra, Ajay dan yang lainnya datang dengan penuh rasa percaya diri. Tapi mereka dikejutkan dengan sikap Malhotra dan Puja yang seolah tidak menganggap mereka ada. Mereka lebih terkejut saat moderator memanggil nama Alok sebagai anak Malhotra yang akan memberi kata sambutan. Alok lalu mengatakan bahwa dia melihat Tuhan dalam diri Malhotra dan Puja. Dan dia selalu berdoa agar di kehidupan yang akan datang Malhotra dan Puja menjadi orang tua kandungnya. Malhotra kemudian naik ke atas podium. Dia menceritakan tentang zaman yang sudah berubah, di mana hubungan diibaratkan menaiki tangga. Bagi mereka yang masih sanggup bisa menaiki tangga lebih tinggi. Tapi bagi yang tidak, mereka membuangnya dan meninggalkannya. Begitulah mereka memperlakukan orang tua mereka. Malhotra lalu menanyakan, jika orang tua saja sanggup memberikan seluruh uang dan tenaganya untuk menghidupi anak-anaknya, lalu kenapa anak-anak itu tidak bisa memberikan sedikit dukungan ketika orang tua mereka mengharapkan kasih sayang untuk sisa-sisa akhir hidup mereka? Dalam pidatonya, Malhotra mengisyaratkan kalau anak-anaknya tidak perlu lagi mengkhawatirkan kehidupannya, karena dia memiliki Puja sebagai teman dan pendamping hidupnya. Di akhir pidatonya, Malhotra mengutarakan rasa cintanya yang begitu besar pada Puja, dan dia tidak ingin apapun lagi selain dirinya. Ajay dan yang lainnya meminta maaf atas kesalahan mereka, tapi Malhotra hanya diam. Wartawan bertanya apa reaksi Malhotra jika dia memiliki anak-anak seperti itu. Malhotra lalu mengatakan bahwa seorang anak yang tidak mencintai dan menghormati orang tuanya, maka dia tidak akan pernah memaafkan mereka. Ajay dan yang lainnya mencoba meminta maaf pada Puja dan memohon untuk merayu Malhotra agar memaafkan mereka. Puja lalu bilang, sebagai ibu dia mungkin akan memaafkan sikap anak-anaknya. Tapi sebagai istri, dia tidak akan memaafkan orang yang telah melukai dan membuat suaminya menangis. Malhotra dan Puja kaget dengan kedatangan Payal dan Rahul. Mereka memeluk kedua cucu mereka itu dengan penuh rasa cinta. Sementara Ajay dan yang lainnya hanya bisa diam menatap dari kejauhan. Dan film pun berakhir.